lihat di samping, di belakang, di kanan kalian. Kalau ada sampah tolong dibuang. Harus ada sampahnya. Kalau tidak ada, ibu akan mengakses terlebih dahulu. Alvina, Bella, Elis, Rizka Nurfahri, Sekar, Yolanda, Yeni, Mahrita. Nah, cuma satu orang yang tidak hadir karena gym. Kemarin kita belajar tentang namanya nota dan kwitansi. Masih ingat nota itu gunanya untuk apa? Untuk transaksi? Nah, sedangkan kwitansi untuk bukti penerimaan uang. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar namanya faktur dan cek. Tapi di sini adalah yang menjelaskan adalah tentang faktur penjualan tunai. Mungkin selama ini kalian mengingatnya adalah faktur itu untuk penjualan atau pembelian secara kredit. Tapi juga ada faktur untuk penjualan tunai yang biasanya digunakan untuk namanya pembelian sepeda motor atau pembelian elektronik dan yang lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Faktur penjualan dan cek. Nah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pertama adalah menganalisis dokumen transaksi penjualan. Nih, sekarang sudah ada 4 dokumen yang kalian akan pelajari. Yang pertama apa tadi? Nota, 2, kwitansi, 3, faktur, 4, cek. Nah, dan yang keterampilan yang harus kalian kuasai yaitu membuat keempat tersebut: nota, kwitansi, faktur, dan cek. Nah, kalian harus bisa membuatnya. Selanjutnya, nah, indikatornya apa saja yang harus kalian kuasai? Pertama, mengidentifikasi dokumen faktur penjualan. Apa saja sih pengertian faktur, isi-isinya, bagian-bagiannya, cara pengisian fakturnya kalian harus kuasai. Kemudian tentang namanya nota, kalian cek, disitu cek ya, salah ibu. Kemudian membuat faktur dan ceknya. Nah, apa sih faktur? Di sini adalah sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal yang terkait dengan pembayaran. Jadi isinya adalah tentang rincian barang-barang yang mau dibeli. Nah, bedanya dengan cek apa? Di sini adalah perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank. Jadi harus punya rekening terlebih dahulu. Kalau tidak, bisa atau tidak? Tidak bisa. Dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawanya atau yang nama tertulis di surat cek tersebut. Jadi membayarkan sejumlah uang yang ada yang terdapat pada tulisan di cek. Nah, kemudian isinya apa aja? Ini pertama untuk faktur, identitas perusahaan. Nah, identitas itu termasuk nama perusahaan, alamat, kemudian nama customer, pelanggan atau konsumen. Ya, dengan alamatnya lengkap, teleponnya kalau perlu, kode atau nomor transaksi, nomor fakturnya, tanggal transaksi, detail barang yang ditransaksikan. Nah, di
sebelum terjadinya pajak. Nah, total yang harus bayar adalah total subtotal dikurang PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu nama tanda tangan kasir, nama tanda tangan penerima, stempel resmi perusahaan dan keterangan lainnya yang ada. Nah, sekarang cek nomor seri cek. Lalu ada tulisan cek. Nah, itu harus ada satu, walau di faktur pun juga ada tulisan faktur. Lalu perintah tidak bersyarat, artinya ada sebuah perintah yang memerintahkan bank untuk mencairkan dananya. Dan kemudian nama bank yang ditunjuk untuk mencairkan, misalnya Bank BRI, Bank Danamon. Lalu jumlahnya, tempat pencairannya, tempat dan tanggal cek tersebut dikeluarkan, tanda tangan dari pemilik cek tersebut. Kemudian cara pengisiannya sekarang. Nah, identitas berarti nama, slogan, logo. Kalau lebih detail lebih bagus. Nama konsumennya lengkap, alamatnya, kode transaksinya, tanggalnya. Kemudian detail barangnya juga harus lengkap. Kemudian ini lagi ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian nama tanda tangan si kasir dan tanda tangan si penerima. Itu cara pengisian daripada faktur. Stempel, nah ini perlu sekali. Kemudian keterangan yang lain seperti misalnya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan kembali. Misalnya sudah rusak. Ini kadang-kadang terjadi misalnya sudah melangkah sudah di rumah baru mengecek barangnya ada yang rusak mau dikembalikan. Nah, kalau tidak ada kata-kata seperti ini dengan mudah si konsumen bisa mengembalikan. Akhirnya padahal nanti mengakibatkan kerugian bagi si penjualnya kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian ini pengisian cek. Nah, pada baris pojok kanan atas di bawah nomor seri tuliskan tempat kotak tanggal pengisian cek. Pada kolom atas penyerahan cek dibayar kepada siapa? Tuliskan nama orang yang akan menerima pencairan dan pembayaran cek tersebut dengan lengkap. Kadang-kadang misalnya contoh nama Ibu Putri, kan banyak nama Putri. Nah, kadang-kadang petugas bank akan mencek nama yang ada di KTP dengan nama yang ada di cek. Kalau cocok baru bisa diserahkan. Makanya penulisannya dengan lengkap sesuai dengan KTP. Pada kolom uang sejumlah rupiah tuliskan jumlah uang yang akan dibayar dalam huruf ya dan bukan angka. Contoh 2 juta rupiah. Tulislah rupiahnya. Kadang-kadang kalian terlupakan. Kenapa? Perlu ditulis rupiah. Ada yang tahu? 2 juta misalnya. Itu bisa saja 2 juta dolar. Nah, makanya perlu namanya satuan mata uang. Di kolom stempel perusahaan diberikan stempel perusahaan pemberi ceknya. Kemudian di kotak tanda tangan berikan tanda tangan orang pengisi cek tersebut. Nah, ini salah satu contoh namanya faktur. Nah, tanggal segala macam di sini tidak ada tertulis namanya PPN. Nanti dulu kasih yang ada PPN-nya. Ini cek. Nah, ini dari bank B. Nah, ini nomor serinya di tanggal untuk diserahkan kepada tadi 25 juta rupiah. Stempelnya tanda tangannya. Ini seri cek. Ini setiap cek yang mau ini berbeda.
Sekian. Ada pertanyaan? Ya. Biasanya PPN diberikan itu berapa banyak besarnya? Nah, ada yang tahu berapa besar PPN yang diberikan? Yang harus bayar per beli? Ada yang tahu? Karis? Berapa? Sintani? 10% dari total belanja kita. Total pembelajaran kita 1 juta dikali 10%. Jadi yang harus bayar 900.000. Paham, Faris? Pertanyaan lagi? Cek. Apa saja yang harus ada dalam cek? Faktur. Sudah ada? Ada? Paham? Untuk faktur dan cek? Kali? Sekarang, kalau tidak ibu yang bertanya. Nah, sekarang ibu yang bertanya. Cek. Di sini adalah nama barang, nama bank yang ditunjuk untuk menjalankan cek tersebut. Misalnya di contoh seperti misalkan si A itu mau membayarkan utangnya dalam bentuk cek saja kepada si B. Ternyata pada seperti si B itu mau mencatatnya. Ternyata di tempat pada bank yang ditunjuk ternyata dikatakan cek itu cek kosong. Pernah mendengar nama istilah cek kosong? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cek kosong? Ya, Yang dananya tidak tersedia. Hah? Yang dananya tidak tersedia. Dananya tidak tersedia atau dananya kurang daripada nominal yang ada di pada cek tersebut. Misalnya dicek itu 100 juta, ternyata simpanan atau uang yang ada di simpanan yang ada di bank itu ternyata kurang dari 100 juta. Akibatnya tidak bisa dicairkan. Nah, itu namanya dengan cek kosong. Ada yang tanya lagi? Sudah paham? Nah, sekarang ibu akan menyuruh salah satu. Ini ada soal, contoh soal. Ini adalah format faktur. Faktur. Tadi tolong kamu coba mengisi faktur tersebut sesuai dengan soal yang ada di atas. Yang lain tolong perhatikan. Ada 4 jenis barang. Apakah sudah sesuai? Tolong sebentar. Tolong jelaskan kepada teman-temannya cara pengisiannya tadi. Pertama, toko yang menjualnya adalah Medan Lestari, alamatnya di Jalan Kemerdekaan 7, Jakarta. Habis itu yang berisi itu tanggal pembelian. Terus itu pada yang terhormat Toko Bahagia Jalan Melati, ini yang membeli. Faktur nomor, ini nomor fakturnya nomor 1. Setelah itu yang nomor nama barang, banyaknya, harga sama jumlah disesuaikan dengan yang pembelian tadi. Setelah
ditanyakan? Paham bahwa PPN ini adalah 10%. Jadi 630 itu dikali dengan 10%, dapatlah 63.000. 630 dikurang 63.000 adalah 567. Jadi yang harus dibayar pokok bahagia sebesar 567.000. Itulah cara pengisian faktur. Berikan tepukan dulu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kegiatan yang di situ ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab. Pertama adalah hal-hal yang termuat dalam faktur dan cek. Apa saja yang ada? Nomor. Nah ya, dan lain-lain. Kemudian ini adalah belangko cek. Jadi kalian disuruh membuat faktur dan cek. Belangko ceknya apa saja? Kemudian di paling belakang adalah faktur. Nah, yang isilah seperti teman kalian sudah contohkan di depan tadi. Apabila kurang paham bisa bertanya dengan ibu. Sudah jelas? Nah, silakan kalian kerjakan. Sudah? Kerjanya selesai? Sekarang Jenny tolong bacakan soal yang nomor 1. Hal-hal yang termuat dalam faktur penjualan dan cek. Ya, silakan berdiri. 1. Hal-hal yang termuat dalam faktur penjualan dan cek. Faktur penjualan. 1. Identitas perusahaan. 2. Nama customer. 3. Kode atau nomor transaksi. 4. Tanggal transaksi. 5. Detail barang. 6. Subtotal, PPN, dan total yang harus dibayar. 7. Nama dan tanda tangan kasir. 8. Nama dan tanda tangan penerima. 9. Stempel resmi perusahaan. 10. Keterangan lain. Cek. 1. Nomor sering cek. 2. Tulisan cek atau cek. 3. Perintah tidak bersyarat. 4. Nama bank yang dituju untuk mencairkan cek tersebut. 5. Jumlah uang yang dicairkan. 6. Tempat pencairan uang. 7. Tempat dan tanggal cek tersebut dikeluarkan. 8. Tanda tangan dari pemilik cek. Bagaimana teman-teman yang lain? Cara pengisian faktur. Penjualnya 6 November tanggal pembelian kepada yang terhormat itu pada pembeli, diisi sesuai dengan yang sudah yang dipesan. Jumlahnya itu kan ditotalkan jadi 1.030.000 rupiah. BPN-nya 10% jadi 103. Jadi jumlah dikurangkan PPN jadi 927.000. 927.000. Yang harus dibayar oleh si biro reklame laris adalah 927.000. Nah itu cara pengisian faktur. Ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Sekarang untuk lebih kalian memahami namanya faktur, cek, kemudian nota, kwitansi. Kalau kalian kerjakan soal berikut dengan menggunakan laptop boleh, HP boleh, kalian menggunakan linknya seperti ini. Bentar. Ini linknya menggunakan ini linknya seperti yang diajarkan yang kemarin. Kamu bisa menggunakan HP kalian, bisa menggunakan laptop, terserah. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan bagaimana pemahaman kalian mengenai nota, faktur, cek, dan kwitansi. Sekarang untuk lebih kalian memahami namanya faktur, cek, kemudian nota, kwitansi. Kalau kalian kerjakan soal berikut dengan menggunakan laptop boleh, HP boleh, kalian menggunakan linknya seperti ini. Bentar. Ini linknya menggunakan ini linknya seperti yang diajarkan yang kemarin. Kamu bisa menggunakan HP kalian, bisa menggunakan laptop, terserah. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan bagaimana pemahaman kalian mengenai nota, faktur, cek, dan kwitansi. Hari ini tentang faktur dan cek. Silakan Sitani. Faktur adalah sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga, dan hal-hal yang biasanya terkait dengan pembayaran. Isi faktur, hal-hal yang tercantum dalam faktur penjualan tunai adalah identitas perusahaan, nama customer, pelanggan atau konsumen, kode atau nomor transaksi, tanggal transaksi, detail barang yang ditransaksikan, subtotal, PPN, dan total yang harus dibayar, nama dan tanda tangan kasir, nama dan tanda tangan penerima, stempel resmi perusahaan, dan keterangan lain. Sedangkan untuk cek adalah sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Isi cek ada nomor seri cek, tulisan cek, perintah tidak bersyarat, nama bank yang ditunjuk untuk mencairkan cek tersebut, jumlah uang yang dicairkan, tempat pencairan uang, tempat dan tanggal cek tersebut dikeluarkan, dan tanda tangan dari pemilik cek. Nah, ini itulah penjelasan mengenai faktur dan cek. Ada pertanyaan lagi mengenai faktur dan cek? Tidak ada. Jadi nanti kalian harus pelajari untuk materi yang berikutnya. Ibu akhiri pelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.